Hai semuanya, selamat datang di Call Conversation about Lifeline. Perkenalkan saya Kevin, Saya Willy. dan kami berdua akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan kehidupan, cycle-nya full dari kecil hingga remaja, nantinya pacaran ya kok ya, terus ada pernikahan juga, nanti berkeluarga, punya anak lagi, dan seterusnya gitu. Makanya kenapa namanya Conversation about Lifeline, jadi garis kehidupan gitu ya kok ya mungkin ya. Yes, betul. Nah, terus kenapa kita berdua? Karena di sini saya ini dulu sejarahnya sedikit kalau gue cerita nih kok ya. Saya ini kan cuman mahasiswa lulusan S1 psikologi gitu. Jadi sebenarnya nggak paham tapi nggak paham banget lah secara praktikalnya. Nah, kalau Willy ini beliau ini adalah kayak ada tau. Beliau ini dulunya dosen saya, jadi mantan dosen nih. Sekarang jadi temen lah, jadi temen gak sih kita? Temen Enggak kita musuhan. Kayak jadi kita kayak udah jadi kayak teman ngobrol sharing lah gitu. Yes. Mungkin nggak cuma psikologi doang, tapi mengenai kehidupan dan lain-lainnya gitu. Nah mungkin Ko Willy kita boleh kasih kenal dikit ke teman-teman semua yang nonton nih. Ko Willy ini backgroundnya apa sih? Gitu. Kenapa saya ajak Ko Willy untuk jadi yang meluruskan kalau misalnya saya keluar dari garisnya gitu. Jadi saya Willy Tastin, saya adalah psikolog ya, psikolog klinis yang mana saya sudah praktek dari tahun sekitar 2015 ya. Saya juga seorang dosen ya. Ya, nama universitasnya nggak usah disebut ya, kita rahasiakan aja lah ya. Pokoknya di Jakarta gitu kan. Ya. Dan ya saya juga founder dari Nose Consulting Indonesia. PT Nose Consulting Indonesia itu apa kok? Kasih tahu kok. Oke. PT-nya BTW namanya Cakra Intelijensia Indonesia gitu ya. Brandnya adalah Nose Consulting Indonesia. Nose itu diambil dari Yunani ya, kata Yunani, Greek yang artinya sebenarnya adalah kecerdasan atau intelijensi. Ya, jadi Nose itu sebenarnya juga adalah biro psikologi yang memang saya dirikan ya, yang memang bertujuannya untuk satu, konsultasi klinis juga gitu ya, konsultasi dengan klien perorangan, bisa juga keluarga ya atau kelompok, tapi juga di sini saya dan tim mengurusin kayaknya nggak enak ya, membantu perusahaan juga gitu. Tapi klien kok nggak cuma perusahaan dong, ada yang personal juga dong. Ada, jadi yang personal untuk yang kondisi psikologisnya gitu kan. Terus kalau untuk yang perusahaan biasanya untuk rekrutmen dan sebagainya. Gitu. Jadi bergeraknya berarti dua ya, ada klinis ada industri juga ya. Nah, dan kok fokusnya di? Waduh, kalau fokusnya di mana? Dibilang marah lagi ntar. Oh, kalau praktek saya memang di keluarga dan juga trauma. Trauma. Oh, ya, trauma. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut mengenai Nose atau mungkin mengenai Ko Willy ini bisa cek langsung di media sosialnya, di Instagram, ada TikToknya juga kok. Ada TikTok, ada Instagram, bisa cek di website juga. Bisa juga. Nose Consulting Indonesia. Dan ini adanya di daerah Tangerang. Kota Tangerang. Tepatnya di Modern Land. Modern Land. Jadi teman-teman yang terutama yang di Tangerang nih gitu, kalau misalnya mau cari-cari yang deket-deket, ini udah recommended. Jadi jualan gitu. Gak apa-apa, itu lah kenalan sedikit ya, maksudnya biar teman-teman tahu nih siapa yang ngomong gitu, kalian ngobrol sama siapa sih gitu ya. Oke, tadi kan kita bahas nih kok Lifeline. Jadi episode kita akan ada banyak nantinya. Kita akan terus menerus. Tapi untuk episode pertama ini kita mau fokusin di Lifeline mengenai mungkin start dari pacaran kali kok ya, atau pernikahan deh. Pacaran dulu lah. Pacaran ya. Karena apalagi kamu ya, Vin ya. Ya, saya masih pacaran. Dia sudah menikah, sudah punya anak. Dia masih muda. Umur berapa? Makasih loh. Umur berapa? Aduh. Nggak boleh. Ya kita bedanya nggak terlalu jauh lah. Kayak, kok generasi apa berarti kok? Generasi. Saya hitungannya masih Gen Y. Kau tahun 80 90? 90. Ya ketahuan dong kalau 90. Udah lah, umur saya 34. Saya juga 90 tapi 90 akhir. Jadi udah semi-semi lah, mendarat di 2000 gitu ya. Nah, mungkin kalau dari pacaran nih kok. Jadi kita ini teman-teman, kita akan bahas dulu. Nanti kalau misalnya ada yang saya salah ngomong, jangan langsung dikat. Tunggu dulu, ini ada pakarnya. Jadi nanti teman-teman nonton video sampai habis dulu ya gitu ya. Oke, kok pacaran. Sekarang kan banyak nih kok orang pacaran itu berdasarkan cinta sesaat, cinta monyet tanda kutip ya. Karena orang-orang itu pacaran tuh pakai standar ya, pakai kriteria. Oh, cowoknya harus begini, ceweknya harus begini gitu. Nah, menurut kok pacaran yang baik itu sebenarnya seperti apa sih kok? Oke. Nih saya tanya dulu, Vin. Apa nih?
Jadi mumpung ada orang yang lagi pacaran, saya tanyain dulu gitu. Oke. Gitu. Emang kalau kamu Vin, itu pacarannya sesaat kan? Enggak. Saya sudah tidak. Mungkin kalau dulu ada fasenya kalau kita pacaran mencari yang oke, lagi euforianya jadi pengen gitu kan pacaran, tapi akhir-akhir ini tuh lebih ke udah nemu serius gitu, karena udah tua juga ya kok ya. Sudah mulai ngaku saya sudah seperempat abad. Gini, jadi kalau kita ngomong, saya ngomongnya dari cinta dulu lah ya. Cinta itu kan sebenarnya perasaan ya, kita perasaan dimulai dari suka gitu ya. Kita tertarik dengan seseorang, itu kan secara mungkin entah itu visual, terutama visual lah, pasti kita melihat. Apalagi memang banyak yang mengatakan bahwa laki-laki itu makhluk visual. Dari wanita. Bener ya, betul. Banyak yang bilang seperti lu ngeliat pacar lu dari visual dulu nggak pertama? Sebenarnya dari chat dulu sih dulu. Oh, dari chat dulu. Tapi bener visualnya setuju gitu. Jadi visualnya approve gitu. Oke, visualnya approve ya. Cakep ya. Nggak mungkin nggak cakep. Lagi jatuh cinta pasti cakep. Emang cakep tapi ya. Oke, saya akui pacarnya Kevin cakep. Oke, approve. Terus gini. Ya, visual, ya. Bahkan chat pun sebenarnya visual loh. Kita membaca teksnya kan, betul sih. Ya, betul, yang mana ya kalau dari lagu kan dari mata turun ke hati gitu kan. Ya, kita ngeliat teksnya gitu kan, gayung bersambut gitu kan, dapet dong chemistry-nya, ya nggak? Betul, kliknya. Iya gitu. Baru muncul di situ kan rasa yang namanya ketertarikan. Ada nih. Kok kayaknya cocok ya, kok chemistry-nya dapet ya, kok kayaknya klik ya, gitu kan? Ya, habis itu apa? Habis itu baru tuh kita mulai mungkin masa yang namanya kalau kata orang PDKT, bener gak? Bener, PDKT buat cari tahu nih, ada siapa tahu dia gak cocoknya kan? Atau tengah jalan malah ketemu malah waktu gitu kan? Ya. Nah, di masa PDKT ini kan sebenarnya kita juga mulai nih masuk kriteria kita. Ya, benar-benar setuju itu. Ketika lagi diajak ngomong nyambung nggak, gitu kan? Secara fisik ya sesuai nggak nih sama kriteria kita, gitu kan? Secara sifat apalagi, gitu kan? Biasaan. Nah, ya. Terus dari masa PDKT ini kan kita juga sebenarnya ngelihat kan, ini orang gitu ya, cewek atau cowok. Sebenarnya membalas nggak sih tanda-tanda yang kita berikan kalau kita punya ketertarikan sama dia? Ya dong. Iya. Terus pihak dong ya kok. Iya, ya kan. Ntar cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan. Ya. Nah, terus dari situ kan ada yang kemudian lanjut. Ya, lanjut ke jenjang berikutnya lah, pacaran gitu kan. Ya. Kalau kriterianya masuk, fisiknya masuk, ngobrolannya masuk, sifatnya masuk, gitu kan, mulai oke lah ditembak jadi. Tembak nggak? Tembak, langsung. Udah pernah ini chat apa langsung kan gitu kan biasanya orang-orang kan? Ya, orang suka nanya kan, lewat chat apa langsung gitu kan? Tapi kalau zaman dulu mungkin pakai surat gitu kan? Iya, dulu pakai surat. Bukan yang mereka nggak berani ya, mungkin dulu belum ada chat. Dulu jauh, antar pulau gitu kan? Mau aja janjian ya dulu ya. Mulai kita masuk ke tahapan adanya tadi ya udah ketertarikan, udah ada rasa suka. Kan pacaran itu sebenarnya kan akhirnya apa? Ada kalau dalam salah satu teori psikologi ya Sternberg tahu? Sternberg ya, teori of love ya? Ya, teori of love gitu kan. Jadi love itu nggak cuma satu unsur kita suka ya, tapi ada yang love suka itu masuknya ke passion ya. Habis itu apa? Ada lust, ada komitmen ya. Nah, masa pacaran ini sebenarnya kita mau ngeliat dua ini kan ya. Ingin memiliki, bener gak? Bener. Kalau suka pengen milikin nggak? Bener, egois kita. Udah buat gua aja, nggak buat yang lain gitu. Jadi kalau menurut kamu bener gak nih kata-kata ya kalau sayang itu nggak harus memiliki? Kalau bagi saya sayang sama suka itu beda soalnya kok. Beda lagi mungkin pembahasannya. Oke. Tapi gimana coba tadi kok maksudnya kok? Nih ya. Nah kalau kita ngomong lust ya.
ya kita pengen memiliki dong, pengen jadi pacar. Betul. Ya nggak? Ya. Ini kalau saya timnya yang nggak percaya sama kata tadi. Yang nggak harus memiliki. Oh, saya juga nggak percaya kalau itu. Oke, Kalau berarti kita sayang, satu tim ya? Satu tim. Kita kalau sayang harus kita dapetin. Setuju saya. Ya. Jadi suka dan sayang sebenarnya iya akhirnya apa? Kita punya keinginan untuk memiliki. Ketika nggak memiliki memang akhirnya kita harus pasrah gitu kan. Jadi Takdir ya, takdir gitu, fate ya. Lifeline dong. Lifeline-nya tidak sesuai dengan harapan. Lifeline-nya nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Akhirnya apa? Mencari pembenaran dong. Melalui Yaitu kata tadi, nggak harus memiliki. Jadi itu sebenarnya tanda kutip kalau orang-orang yang suka bikin quotes atau yang galau-galau sebenarnya juga bisa jadi excuse ya kok ya, nggak harus selalu galau ya itu ya. Oh, tuh teman-teman dengerin. Jangan-jangan kalian cuma manifesting. Sebenarnya mungkin kalian nggak ngerasain itu atau mungkin nggak terjadi gitu kan ya. Berarti bisa kok kayak gitu. Ya, bisa. Karena gini, satu dari segi sudut pandang ya gitu. Sekarang kalau ditanya siapa sih yang nggak pengen memiliki, gitu. Iya. Apalagi kalau kita udah suka, kita udah sayang. Ya. Tapi satu aja ya, maksudnya banyak. Oh iya dong. Satu aja ya. Jangan 10 juga gitu kan. Itu beda cerita lagi kalau udah banyak begitu. Ya. Okay. Akhirnya kalau kita nggak dapet, ya itu mekanisme pertahanan kita kan. Ya kan yang kita sebut misalnya dengan rasionalisasi atau intelektualisasi, iya, bahasanya kan gitu kalau mekanisme pertahanan. Ya kita berusaha membenarkan pikiran kita bahwa ya udah nggak harus memiliki kok gitu. Salah nggak ya? Sebenarnya nggak salah juga gitu. Itu kan fase kita untuk melepaskan. Kayak gitu. Ini ya kayak fase kalau orang meninggal ada grieving ada apa gitu. Iya fase grieving ya akhirnya kan kita acceptance gitu kan. Iya. Iya kita ngomong namanya cinta tuh pasti pengen milikin lah, gak mungkin nggak gitu kan. Itu yang last deh. Oke. Last kita pengen memiliki walaupun nanti ada lagi last yang lainnya. Ya. Baru kita masuk ke apa? Komitmen. Nah komitmen ini yang tadi satu aja jangan 10. Oh, sih. Itu jadi kayak semacam kalau dibahasain secara gampangnya apa ya? Tanda tangan kontrak ya? bukan salah. Apa? Setia. Loyal gitu kan. Loyal ya, bukan royal ya. Loyal. Bedain ya teman-teman loyal sama royal. Royal tuh artinya mudah berbagi gitu ya. Kalau loyal tuh setia. Kalau royal tuh apa-apa dibeliin gitu kan, jadi bucin gitu. Jangan nyindir dong. Kalau royal tapi nggak jadi gimana? Ya amit-amit ya teman-teman ya, jangan didoain. Oke, thanks, next. Oke, berarti tadi coba kalau kita sedikit recall ya tadi ya. Passion itu adalah memang rasa suka kita. Rasa suka kita aja. Jadi ketertarikan di awal itu passion gitu ya. Ketika kita ngejar itu passion. Yes. Ketika kita udah pengen milikin, fase berikutnya itu last. Dan ketika kita udah komit sama satu orang ini aja, itu artinya komitmen. Nah, kalau kita punya 3 ini ada namanya nggak kok? Aduh, gue lupa lagi. Jujur saya juga lupa sih kok. Kalau kalian cari ada Triangle of Love-nya Sternberg, itu ada 3 komponen itu ya kok ya? Iya. Dan yang cinta yang baik itu yang memang ada ketiganya ya? Sebenarnya nggak ketiganya juga gitu. 3 itu bagus sekali. Cuman ketika cinta itu bisa punya komitmen sama passion tadi, minimal itu udah bagus banget. Oh jadi komitmen sama passion yang penting banget nih dibanding last. Kenapa? Karena last itu kan kita pengen memiliki, cuma biasanya last itu juga dikaitkan sama ya seks dan sebagainya lah gitu ya, physical. Last tuh langsung orientasinya kayak yang buruk gitu ya, negatif physical jatuhnya kan gitu ya. Jadi lama-lama kan gairah-gairah ini juga akan hilang. Ketertarikan secara fisik kalau orang makin tua kan akan hilang. Iya, karena dia secara biologis memang udah. Iya, secara biologis kan orang gairah seksnya juga akan semakin menurun. Hormon-hormon seperti testosteron dan sebagainya juga makin lama makin turun gitu kan. Cuman minimal kalau kita punya rasa suka, kemudian kita juga komitmen, nah itu yang kemudian bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Tapi kalau mas ini bisa dibilang sebenarnya ego gak sih kok? Ego bisa juga sih. Bisa ya? Bisa juga kalau mau dibilang egonya kita, egoisnya kita gitu kan. Kita pengen memiliki dia doang sama orang sendiri gitu. Tapi memang sebenarnya kan memang sewajarnya memang dia hanya milik kita dan kita juga milik dia gitu kan. Yes, wajarnya kan begitu.
Ya jadi ya minimal komitmen yang kemudian kita memang akan merawat dia seumur hidup, gitu kan, mendampingi seumur hidup, gitu loh. Ini kalau yang sekarang lagi rame nih film Koreanya ini nih apa Queen of Tears. Saya tahu tuh, tapi saya nggak nonton sih. Sama, gue juga nggak nonton gitu. Cuma rame banget orang pada ngebahas itu kan. Ya akhirnya apa? Ya orang yang penting punya komitmen dan passion itu, gitu lah. Sampai akhirnya dia menua bersama. Yang idealnya seperti itu kan, Boy. Ya. Tapi kan zaman sekarang nih, Boy. Ini kita yang ngomongnya mungkin agak sedikit eksplisit ya. Banyak orang-orang yang ngomong mau kondo kok. Iya kan? Jadi orang-orang tuh berarti kalau dari asumsi saya kok ya, orang-orang tuh banyak yang mentingin itu lust. Jadi dari lust mereka baru ke love. Tapi komitmen nih jarang banget kelihatan di internet kok. Iya sih. Di internet, media sosial gitu ya. Setuju. Banyak case yang memang ketangkep. Kemudian bahkan saya pernah ketemu gini. Ada orang yang ya ini dengar cerita aja ya selentingan. Jadi kalau beneran sayang, beneran suka, sorry jelek, tapi nggak enak didengar. Kalau suka atau sayang, kita have sex dulu buat buktiin. Oh, jadi kayak lu mau gak ngasih ke gua harta karun, tanda kutip harta karun lu kalau emang jahat, jangan kayak gitu guys. jangan, nggak boleh ya, nggak cewek nggak cowok sama aja ya. Maksudnya kita bukannya bilang cowok doang kayak gitu, tapi cewek juga mungkin ada yang kayak gitu, kita nggak pernah tahu ya. Semua bisa jadi korban ya pada sini. Betul. Ini nggak cuma ngomongin satu jenis kelamin ya, ngomongin satu gender ya. Cuman kita ngomongin secara general ya bahwa ya sama aja kan kayak kita ngomong ada yang buktinya kalau sayang, contoh ya ini cewek ke cowok gitu. Kalau sayang beliin dong iPhone 14 Max gitu kan. Terus cowoknya balas kalau sayang gitu kan. Nggak boleh. Ya kita ngomongnya kan nggak apa-apa simbiosis mutualisme, tapi kan artinya itu di situ kita nggak ada komitmen, memanfaatkan. Jadi kayak transaksional ya hubungannya. Transaksional. Gitu. Ikhlas berarti itu. Tapi apakah artinya kalau udah orang komitmen itu udah pasti ikhlas tuh? Oh iya dong. Udah pasti? Tapi gini, kita ngomong dari kedua belah pihak ya, nggak cuma satu pihak ya. Ya, kalau kita ngomong komitmen dua-duanya komit untuk satu, ya mereka memang sudah bukan ikhlas lah ya, tapi lebih ke arah mereka diniatkan punya niat dan melakukan itu, kemudian ya ibaratnya kayak kita tekan kontrak. Karena mereka sejalan juga ya, Iya. Mungkin masa pendekatan yang kita cari itu sebenarnya bukan cuma cocok-cocoknya doang, tapi kita juga cari sebenarnya vision hidup dia ke depannya mau gimana sih gitu. Makanya mungkin kadang-kadang ada nih kok, saya sering dapat ya cerita nih, mungkin buat teman-teman juga yang relate ya, ada yang kayak cerita udah deket, udah kenal sama keluarganya, udah apa, ujung-ujungnya putus gitu kan, entah yang karena beda budaya, nggak direstuin, beda agama dan sebagainya. Betul. Nah kalau yang kayak gitu kok, kalau menurut saya nih sebagai orang awam nih yang ngeliat nih, sebagai yang masih pacaran juga, saya ngeliatnya itu hal yang menurut saya salah di komunikasi, karena mereka tidak berani untuk membahas itu dari awal. Kecuali memang kondisinya mungkin ada beberapa orang, sekian persen orang yang sangat sedikit ini yang kayak emang tiba-tiba ada perubahan pikiran dari keluarganya atau gimana yang kayak nggak bisa kita ubah gitu kan ya. Karena masalah keuangan nih kadang-kadang ada yang bangkrut tiba-tiba pasangannya, itu kan kita no comment ya gitu. Tapi kalau yang suka protes-protes masalah ini masalah itu, padahal sebenarnya tuh masalah tuh bisa dibahas dari awal kok. Cuma mereka nggak mau bahas. Bener gak kalau saya berasumsi kalau itu salah itu di komunikasi? Nggak bisa. Ya bisa kita generalisasikan kemudian kita bilang oh ya komunikasinya yang kurang di awal. Ya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang kemudian apa ya, kalau saya bilangnya mungkin punya kepercayaan diri yang lumayan tinggi, kayak bisa lah gitu. Oh, jadi maksain aja dulu gitu ya? Iya. Oh, ini yang sering ngomong jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, lihat aja nanti. Gampang lah. Ikutin arus aja gitu kan. Itu bukannya kita mau bilang kalian salah ya. Mungkin ada yang kayak gitu berhasil ya kok ya. Iya. Tapi untuk meminimalisir resiko dan meminimalisir patah hati gitu, lebih baik kalian pikirkan dari awal gitu, karena ini krusial gitu. Yes. Saya pun begitu gitu, kayak ada masalah-masalah yang harus saya dengan masalah saya lewati tapi tidak bisa dibahas di sini, nanti off record. Itu curhatan kami aja berdua. Iya, karena biar lebih enak kan, kalau cerita kan harus dari hati kan, dari keresahan pribadi. Ya. Tapi gini, satu komunikasi memang iya, cuman kadang juga saya bukan menyalahkan ya, tapi kemudian memang
ada faktor-faktor eksternal juga ya yang di luar kendali kita gitu loh. Oke. Ya, contoh misalnya gini, dari awal sampai akhir itu nggak ada masalah, bahkan udah planning untuk nikah. Ya, tapi kemudian karena satu dan lain hal, tiba-tiba mungkin ya entah karena misalnya ya orang tuanya berubah pikiran, gitu loh, atau misalnya juga karena apa ya bilangnya, karena situasinya nggak mendukung. Ya kadang kan ada kan. Mungkin kita udah bilang ini bukan zamannya Siti Nurbaya gitu yang kemudian orang dijodohin gitu. Dijodohin harus mau gitu. Tapi ada loh kejadian gitu loh. Tiba-tiba dijodohin gitu. Banyak banget sekarang kok. Nah, teman-teman saya bikin dijodohin loh. Iya kan. Padahal udah pacaran gitu. Emang mungkin awalnya nggak planning untuk nikah cepet, kemudian juga nggak dikenalin dan sebagainya. Yang kemudian ya itu hal-hal seperti itu bisa terjadi kan gitu. Ya cuman memang faktor budaya, bukan mau ngomong agama ya, cuman memang faktor budaya, agama, suku dan ras itu jadi salah satu hal yang memang banyak diperdebatkan dalam pernikahan kan. Betul. Ya belum lagi ntar finansial. Beda lagi tuh, Beda lagi kan. Problem baru ya, besar. Iya. Ya, tapi 3 hal yang pertama ini aja, ini udah menjadi perdebatan. Memang saya nggak bisa bilang juga nikah itu harus semuanya sama gitu. Iya. Kenapa? Karena saya nikahnya juga beda. Ups. Ya, cuman memang apakah kemudian lebih mudah yang sama? Enggak juga, tergantung pribadi lagi, baik lagi kan? Iya kan, karena banyak yang akhirnya punya kesamaan, akhirnya apa? Salah satu entah cowok entah ceweknya gitu ya, maaf misalnya, oke kita kayak orang berantem, dari salah satu pasangan gitu ya, ternyata tanpa diketahui mereka selingkuh. Ini namanya orang main belakang kan nggak ada yang tahu ya. Nah, ya kan? Udah sama nih, sama semuanya. Ya maaf, ternyata orientasi seksualnya beda. Problem baru tuh. Ya tambah-tambah lah. Dari awal clearin dulu guys. ini bukan kemudian salah nggak salah gitu. Ya itu kan hak masing-masing. Cuman ketika kita ngomong pacaran gitu kan, ya itu kan jadi satu problem. Misalnya, ya udah sama semua gitu. Ternyata tahu-tahu orangnya KDRT. Belum masalah seksual juga, yang mandul, yang apa, yang itu dan sebagainya, ngaruh juga ya kok ya? Ya, mandul dan sebagainya sih, itu kan nanti harus nunggu sampai cek. Sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah ada cek. Cuman nggak semua melakukan itu. Kenapa? Bukan yang kewajiban itu? Itu bukan kewajiban ya? Enggak. Oh, nggak kewajiban? Nggak ada kewajiban. Oh, saya pikir kewajiban. Enggak. Oh. Tapi wajib ya guys. mungkin ada yang mewajibkan ya. Mungkin saya nggak tahu. Maksudnya ya despite hasilnya apa, mau iya atau enggak, maksudnya kan setidaknya kalian tahu gitu. Jadi kalian nggak nanti berharap akan sesuatu yang kayak misalnya nih teman saya ada yang mau child free gitu kan, yang bahasanya anak sekarang child free kan. Ya. Terus dia kayak sorry itu saya sama-sama mandul gitu, kurang sehat hormonnya gitu ya. Jadi mereka berdua tidak masalah dengan itu. Ya udah itu pilihan mereka dan ya udah it's okay gitu. Iya. Baik lagi pilihan kita masing-masing kan gue itu ya. Betul. Ya itu jadi juga masalah organ reproduksi juga sama kan, itu juga jadi masalah. Begitu cek ternyata ada salah satu mandul, kitanya nggak apa-apa, keluarga yang masalah. Tuh, keluarga salah-salahnya. Karena kita ngomong nikah itu nggak cuma menyatukan 2 orang loh di Indonesia ya. Di Indonesia betul. Di budaya timur lah, budaya timur. Saya nggak ngomong di Indonesia doang. Karena kenapa katanya kalau orang budaya timur tuh nikah ribet. Kalau kayak di luar negeri kan ada tuh ya teman-teman, kalau yang kalian lihat di sekarang banyak yang menikah drive-thru kok. Oh iya. Karena mereka cuman ya udah gitu. Dan tapi ya jeleknya adalah mungkin mereka lebih gampang pisah juga gitu. Dan maksudnya mereka ya ini kalau secara ini sorry ya kalau salah ya teman-teman ya. Tapi kalau secara budaya kita dan agama di kita kan agama banget nih. Iya. Nah, maksudnya entah agama apapun itu ya. Jadi kita berusaha untuk kalau bisa udah menikah itu memang aturannya ya tidak baik, yang diperketukan Tuhan tidak baik kalau di agama saya seperti itu kan. Nah kalau di luar itu kan
mau nikah tuh maksudnya gampang gitu. Ya dalam arti sorry ya, maksudnya kayak mereka having sex aja itu it's a normal thing, hidup bareng belum nikah itu juga udah normal, punya anak dulu juga normal. Jadi ya bagi mereka itu hal yang mudah. Betul. Jadi ketika kita di Indonesia nih, kayak saya misalnya nih, saya merasa di Indonesia susah banget kayaknya kalau mau nikah tuh ribet banget yang dipikirin. Tapi satu sisi saya ada bersyukurnya, susah dapet, tapi sekali dapet juga susah lepas karena kita udah mematengin dulu dari awal semuanya. Nah, kalau menurut kok gimana kok? Mendingan yang mana kok? Mending nikahnya itu kayak cara maksudnya ibaratnya cara hidup barat atau cara hidup timur sini nih gitu. Ya, saya ini kalau ngomong saya ya, saya sebagai orang timur, ya saya sih lebih senang budaya timur ya. Oke. Gitu loh, karena balik lagi kan kita hidup tidak hanya dari sisi kitanya saja, tapi kita menyatukan dua keluarga. Ya, cuman kan kadang repotnya menyatukan dua keluarga ini yang gak gampang. Iya, dua kepala gitu. Susah kan? Iya, dua kepala aja udah bikin ribet gitu, apalagi dua keluarga. Kadang masalahnya bukan cuma keluarga inti. Nih, ikut campur yang lain kan. Keluarga besar yang masuk. Padahal mereka merasa mungkin ini ya, namanya tercemar, nongkon. Padahal nggak ada yang ngomongin juga guys. Nah, gitu loh. Ya saya tim yang masuknya budaya timur, walaupun kalau ditanya cara nikah saya, sorry itu saya cuman pemberkatan dan kemudian ini doang. Karena beda ya? Iya, karena pemberkatan dan catatan sipil gitu loh. Oh. Balik lagi ya ke masalah komunikasi. Memang makanya tadi di awal kan saya bilang, ya komunikasi bisa generalisasikan bahwa komunikasinya kurang. Cuman memang ada yang nggak kepikiran sampai sana. Padahal kan komunikasi, maksud saya ya tadi kenapa saya sebut komunikasi itu kan karena komunikasi itu satu hal yang menurut saya ya bisa, ini tuh akar dari semuanya. Jadi kayak kita ngomongin komitmen pakai komunikasi, kita ngomongin kesamaan pakai komunikasi. Ini kayak wah besar banget gitu. Dan maksudnya kalau kita nggak pernah kepikiran komunikasi, gimana kita mau ngejalanin yang lain karena akarnya dari sini. Betul. Kalau menurut saya ya. Iya, makanya saya bilang bisa kalau mau digeneralisasikan komunikasi. Tapi terlalu luas ya. Terlalu luas gitu loh, karena ada orang yang misalnya nggak kepikiran. Tadi ada orang yang misalnya kita menggampangkan, ya kan? Kita merasa keluarga saya suportif aja, harusnya saya milih siapa nggak masalah dong. Iya. Tapi ternyata begitu jalan fakta berkata lain gitu kan. Iya, ada juga orang yang ngomong komunikasi itu bukan dengan komunikasi yang verbal gitu loh. Tindakan non verbal kan. Iya. Itu yang memang agak susah gitu loh, karena gaya komunikasi tiap orang kan beda-beda. Betul. Ya. PR baru lagi tuh, kalian harus pahamin cara komunikasi pasangan kalian berarti. Nah, itu juga satu, nanti panjang lagi ceritanya. Panjang. Gak usah jauh-jauh kamu, Vin. Waduh. Ya. Apa nih? Sekarang kamu sama pacar deh gitu ya. Pernah dikomplain nggak? Kamu begini dong gitu. Oh sering. Dulu pas awal. Nah, ya. Karena apa? Kita terbiasanya begitu. Iya, lingkungan kita membentuk sih memang gitu. Kita terbiasanya begitu. Kita biasa mungkin melakukan dengan aksi. Apalagi memang laki-laki. Kenapa tuh kok? Laki-laki tuh, saya nggak bilang semua laki-laki ya, tapi umumnya banyak lah. Saya nggak bilang umumnya atau semua, tapi banyak yang modelannya nggak menggunakan verbal. Oh, jadi aksi gitu? Iya. Contoh misalnya gini. Ada misalnya yang selalu ditanya, sayang nggak sama aku? Ya, kalau saya sih gampang, saya berani ngomong sayang di depan orang lain juga. Iya kan? Kebetulan seperti itu. Iya. Tapi kan ada yang nggak. Banyak yang nggak. Malu, pada bilangnya malu ya. Iya. Bahkan nggak sering mengungkapkan aku sayang kamu, nggak gitu. Kayak gengsi banget gitu ya. Berat banget. Iya. Kemudian apa? Ditanya sama pacarnya, sayang nggak sih, gitu kan? Iya. Trust issue. Nggak juga. Oh, Emang. Pengalamannya terlalu. Wah, ini pengalamannya banyak nih. Pengalaman orang lain cerita ke saya. Yakin. Saya mah sombong. Enggak. Tapi ya ada kan yang butuh validasi lah gitu. Iya. Tapi berarti kan kalau kayak gitu
kalau balik lagi kalau saya memandang sebagai perwakilan dari audiens ya, pasti ada yang membela diri. Nah kalau gitu kan berarti kan cowoknya juga harus memahami dong, nggak ceweknya doang dan sebaliknya gitu. Makanya saya ngomong belum selesai. Oh maaf, maaf, silakan. yang cowok ya apa kalau ditanya lama-lama kan risik apa sih gitu ditanyain mulu. Padahal gitu ya, mungkin cowoknya apa? Tiap hari mungkin nganteri makanan, mungkin juga ada yang hobinya ngajakin main keluar, ada yang misalnya kalau di rumah atau lagi sakit nih dirawat dan sebagainya. Ya kalau bahasa orang sekarang love language-nya apa? Action. Action. Ya kan? Ada ya, language action tuh ada ya? Ada yang menunjukkan dengan ini perilaku apa sih namanya? Apa namanya? Bukan serve apa? Ada lah ya pokoknya itu yang melayani itu kan. Iya. Jadi memang lebih banyak kan dengan aksi. Gitu loh. Tapi nggak lewat kata-kata, tidak lewat sentuhan fisik. Terus kemudian nggak sayang. Sayang juga. Padahal sayang juga, caranya aja beda. Bukan bilang berarti cewek yang harus memahamin si cowok, enggak. Cowoknya juga harus belajar. Cowoknya juga harus belajar. Guys, ingat guys. Gitu loh. Cuma kan satu, ceweknya perlu belajar bahwa ini si cowok kagak bisa banyak ngomong manis, kagak romantis gitu kan. Si cowoknya juga perlu belajar. Oh iya, kadang-kadang pacar saya butuh nih misalnya apa gitu loh. Berarti kalau boleh saya ini udah beres kan? Udah. Takut dia takut. Guys. Kalau boleh saya sum up gitu, berarti sebenarnya lebih ke kalau udah sampai level itu harusnya kita udah bisa ngendalin kompromis kita ya. Maksudnya untuk kita bisa saling ya misalnya saya mau sekarang nih, kita kan sebenarnya juga dari latar belakang berbeda ya kan. Kita pas awal ngomong kan agak sedikit bingung nih. Nyambungnya kemana nih, jokesnya kemana, obrolan kemana. Tapi kan by the time kita berapa tahun? 5 tahun nih berarti kenal. 5 tahun, 6 tahun. Kayak 5-6 tahun deh kayaknya dari 2018 soalnya. Oh iya, oke. 2018 lama ya. Nah kita tuh akhirnya sekarang duluin kayak saya segen banget. Kalau dia juga kayak yang masih bingung kalau mau bercanda sama saya gimana, saya juga bingung gitu. Tapi sekarang ini cowok sama cowok ya, pertemanan ya, bukan percintaan ya teman-teman ya. Disclaimer. Itu kita juga belajar. Kita aja yang maksud saya tuh kita aja teman tuh belajar untuk gimana caranya buat nurunin ego, buat kita cari nih equilibrium ya kalau bahasa ekonominya gitu ya. Keseimbangannya gitu ya. Berarti gitu ya gue. Benar. Nyari breaking even point itu kan. Iya. Bahasa jualannya nyari BEP gitu. Cuma kalau kita ngomong pasangan, iya kita ketemu di tengahnya gimana gitu loh. Dan nggak mungkin stay terus, pasti naik turun. Pasti naik turun. Dinamikanya pasti ada guys. Namanya pacaran tuh pasti ada dinamika. Nggak mungkin flat begitu aja, nggak mungkin. Namanya pacaran juga pasti ada berantemnya, ada debatnya gitu loh. And it's normal. Normal. Namanya beda dua orang. Iya, apalagi belum hidup bos. Tapi berarti ntar kalau hidup bareng makin clash lagi dong. Nah ya iyalah. Tapi kan ada juga kok yang hidup bareng tapi malah nggak clash, malah mereka bahagia. Nah sekarang gini, orang pacaran ngapain? Jalan, nonton, ngobrol. Itu kegiatannya. Tujuan pacaran tuh apa sih? Kalau saya secara harga dulu ya, orang biasanya pacaran itu banyak yang bilang, kalau teman-teman saya ya ngomongnya tuh coba-coba katanya, coba-coba biar tahu nih pasangan mana yang cocok. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya cocok nggak cocok tuh dilihat dari awal. Jadi kalau saya memang udah pacaran harus sebenarnya saya pengen serius, jangka panjang. Cuma memang maksudnya bukan yang langsung langsung besok nikah ya gitu, enggak. Cuma saya pengen mengenal lebih jauh karena saya merasa orang ini berpotensi untuk jadi pasangan hidup saya sampai mati. Partner gitu kan. Nah itu yang tadi saya bilang kan, di awal kan kita pendekatan dulu, di situ masa seleksinya kan. Betul. Cocok nggak cocok. Pacaran itu sebenarnya kita di situ mendalami pasangan kita. Gitu loh. Sifatnya yang sebenarnya seperti apa. Ya. Komunikasinya mungkin yang perlu diperbaiki seperti apa, ya kan? Ya mungkin lama-lama kan akan kita mulai, misalnya ya sering ke rumahnya, bertamu gitu kan, dia di rumah gimana sih, kayak apa sih, keluarganya seperti apa sih? Nah kita mengenal keluarganya lagi, di situ kan kita mengenali lebih dalam, ya nggak? Ya masalahnya banyak yang kemudian pas lagi pacaran ini tuh kagak ada. Oh jadi misalnya mereka pacaran 4 tahun tapi gitu-gitu aja ya? Pacaran 4 tahun tapi jaim-jaiman semua gitu loh. Tutup-tutupin berarti? Nah, ya ditahan-tahan gitu kan, pacarnya begini.
diiyain semua. Kalau kata orang apa, bucin. Tapi ya, Zaman sekarang orang bilangnya bucin gitu kan. oke. Ya. Berarti bucinnya nggak sehat ya? Maksudnya Iya. mereka cuma melakukan apa yang pacarnya minta, jadi memenuhi kepuasan pacarnya, tapi satu sisi mereka nggak mikir ke depannya, nggak mikir panjang sebenarnya. Iya, nggak mikir panjang. Ya sebenarnya mikirnya panjang, mungkin ya. Saya nggak bilang semua orang bucin kemudian nggak mikir panjang, Ya, enggak. saya bucin kok. Ya. Karena gini, ada orang bucin kemudian dia mikir, ah ya udahlah, toh dia nanti akan jadi istri saya, misalnya gitu. Langsung, gua gitu kan ya. Mari kita lihat. Lanjutkan silakan. Toh nanti akan jadi pasangan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah, ditahan-tahan, sabar. Tapi kan lama-lama yang namanya orang sabar juga akan Ada batasnya gitu. Jadi akan ya lama-lama apa ya bahasanya, muak gitu loh. Oh, itu kalau kita nggak nyampein apa yang... Nah, jadinya kan hubungannya sepihak sebenarnya. Oh, Padahal sebenarnya kita kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya, saya nggak bilang itu secara psikologi, enggak. Iya. Tapi masa pacaran tuh sebenarnya kita belajar untuk komunikasi dua arah. jadi nggak cuma di kantor doang, sama di Ya, kuliah enggak doang, sama di sekolah doang. Enggak lah, di mana-mana tuh komunikasi tuh dua arah, kagak ada satu arah. Tuh, Iya. jadi nggak boleh juga ya kalau kita mendominasi banget di dalam sebuah hubungan tuh nggak boleh juga. Enggak. Tuh, guys. Gitu loh. Namanya hubungan tuh pacaran, enggak cuma pacaran ya, nanti nikah juga gitu. Ketemu di tengah, gimana nih kita menyeimbangkan dua-duanya. Tuh. Loh, sekarang kalau misalnya waktu pacaran semuanya jaim-jaiman, manis-manisan, sabar-sabaran gitu. Sorry, udah kayak begitu, yang satu nahan. Ya kan? Bom waktu. Bom waktu. Ya. Kebayang nggak kalau nikah kayak gimana? Wah, bayang sih. Tiap hari tuh kayak pulang kerja, tanda kutip ya udah kayak capek. Bisa capek. jadi abis itu kayak perang dunia. Iya sih. Ya kan? Yang satu nggak tahan ini, kemudian apa? Ah udahlah, cerai aja deh. Padahal baru 3 bulan, 6 bulan nikah gitu. Karena beda banget ya. Saya kan belum tahu nih kok. Kalau pas udah nikah tuh beda banget lagi ya. Ya udah tinggal serumah. Tiap hari dibombardir begituan, bayangin coba. Ada yang dari pacaran pun udah secara dalam tanda kutip ya gitu. Ngomongnya fisik. Kamu tuh jelek banget sih, minimal ini dikit kayak gitu misalnya. Keras tuh. Padahal lagi pacaran kan. Keras banget itu, jahat gitu. Iya. Tahu nggak sih, aku pacaran sama kamu tuh kasihan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya mungkin ada, saya nggak tahu. Ya kalau bagi saya sih itu udah Sama, red flag. gua dari Sana red flag ya. Iya, kalau gua ketemu kayak gitu dari awal kagak gua pacarin dah. Toxic guys, jangan. Ya toksik, itu toksik gitu loh. Ya. Atau ya dari awal pacaran udah nyuruhnya udah kayak lagi nyuruh pembantu kan ada. Bener, tapi karena kan sebenarnya kan hubungan itu kan apapun ya, Pak. Sebenarnya bagi saya hubungan itu entah pertemanan, entah itu kantor, misalnya kalian kerja sama kantor gitu ya, atau mungkin hubungan relasi gitu, sebenarnya harusnya membangun gitu. Ya. Jadi ketika ada depresiasi ekonomi lagi guys, ketika ada penurunan dalam hubungan, maksudnya makin bikin kalian chaos dan sebagainya, apalagi kalau keluarga masih mungkin ya udah itu keluarga sedarah gitu ya, mau siapa mau gimana pun itu keluarga kita. Tapi kalau orang lain, kalau menurut saya sih nggak worth it untuk dipertahanin gitu loh. Karena ada perspektif lain kok. Ketika saya ngomong kayak gitu ke orang, ada yang bilang kayak gini. Tapi tugas kita itu untuk membenarkan orang-orang. Iya, nah itu yang saya mau bilang gini. Satu. Apakah selama ini udah dikomunikasikan atau belum gitu loh. Nah yang tadi saya bilang, ini kan kalau orang kemudian nahan, tapi kan nggak pernah dikomunikasiin. Jadi tidak ada refleksi. Iya nggak? Misal ya gini, kamu tiap hari saya suruh Vin bantuin ini, Vin bantuin itu, Vin bantuin ini. Kamu begitu kamu nggak bantuin, saya ngomelin kamu. Ya kan? Ya kamu mungkin sabar, udah sabar. Nanti ceritanya kalau saya masih dosen kamu kan gitu kan? Ya nggak? Kalau apa? Kalau saya masih dosen kamu dulu, mungkin gitu. kalau ya. disuruh-suruh udahlah dosen gitu kan. Ntar gue dikasih nilai jelek lagi gitu kan, atau sebagainya. Ya, cuma kan pacar gitu juga kan. Ya udahlah, namanya pacar gitu. Diam sabar gitu kan. Tapi kan lama-lama kalau kamu nggak bantuin saya marahin, kamu gimana?
Gedek juga, bantuinnya juga jadi terpaksa. Setengah hati. Jadi kerjanya nggak benar. Iya. Tapi kamu nggak ngomong ke saya. Salah juga. Saya nggak tahu kamu gimana kan? Iya, jadi nggak ada feedback. Jadi. Nah, saya nggak punya feedback dan saya menganggap oh yaudah Kevin nggak apa-apa dimarahin. Oh dia merasa aman aja gitu. Oh dia baik-baik aja gitu kan? Artinya apa? Ya nggak dikomunikasikan. Siapa yang bisa merefleksi? Tapi berarti komunikasi disclaimer juga ya, kalau takutnya pada saat dikomunikasikan itu bukan dengan cara melawan maksudnya ya? Enggak. Dengan cara baik-baik gitu. Iya, ya misalnya kayak boleh nggak kalau misalnya kalau aku nggak bantuin nggak usah ngomel gitu loh. Ya kan aku nggak bantuin juga. Ini ngomong kondisinya pacar ya misalnya. Kalau aku nggak bantuin kan juga aku punya kondisi tertentu yang bikin aku nggak bisa bantuin, gitu loh. Takutnya kalau habis nonton ini ntar pada komunikasiin ke bosnya. Nah, ini kita ngomong konteks pacaran ya. Kita ngomong konteks. Cuman tadi contohnya lebih gampang seperti itu. Gitu. Iya. Dilihat sama kita lah gitu. Iya. Ya, jadi ya balik lagi komunikasi perlu nggak perlu gitu. Cuma kan tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik. Betul. Tidak semua orang terbiasa untuk komunikasi. Ya jadinya apa? Ya orang nggak punya kesempatan untuk dalam tanda kutip ngaca. Iya. Tapi kan kita nggak bisa bilang, "Weh lu ngaca dong," gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin karena kita paling susah untuk melihat diri sendiri. Gitu. Iya. Tuh. Gitu loh. Jadi ya namanya pasangan, cobalah untuk merefleksikan diri lagi, gitu loh. Ini udah benar nggak sih, gitu kan? Nah, terus kalau kita ngomong, iya kan orang bisa berubah. Nah, tergantung. Tadi itu yang pertama komunikasi, gitu kan? Udah dikomunikasiin belum? Kalau belum, mungkin. Nah, baru yang kedua, ya udah diomongin. Tapi ternyata malah makin marah, atau malah makin melunjak, atau malah makin nyalah-nyalahin. Nah itu yang kita bilang toksik dong. Betul, toksik. Ya, nah kalau udah kayak gitu, susah buat dipertahankan. Jadi lebih baik dilepaskan. Apakah harus dilepaskan? Saya sih kembaliin ke orangnya ya, gitu. Rela nggak buat digituin? Kalau kita sih, kalau saya sih nggak rela. Nah, saya juga nggak. Kalau udah separah itu nggak. Saya nggak mau digituin. Ya, nggak usah ngomong yang pacar deh gitu ya. Kita ngomong yang profesional aja. Psikolog, saya sebagai psikolog, saya selalu bilang kalau orang ini mau berubah, dia butuh komitmen. Ya, bukan saya yang ngubah dia. Betul. Saya hanya membantu, memfasilitasi. Dengan apa? Saya ajarin teknik-tekniknya. Saya jadi kayak semacam moderator, fasilitator supaya apa? Dia bisa refleksi, dia bisa dapat insight, ya dia bisa praktekin sesuatu untuk ngubah dia, gitu loh. Ya, cuma kalau orangnya nggak mau berubah, iya mau ke psikolog 100 pun susah. Karena kalau orang ke psikolog itu memang fokusnya sebenarnya bukan dia dibantuin jawab, tapi kita bantu dia buat cari jawabannya sendiri kan kok? Iya, sebenarnya kan begitu. Ya, cuman kan banyak maunya orang diarahin, disuapin. Gak apa-apa kita suapin. Cuma kalau udah disuapin terus dilepeh, buat apa? sama aja kan. Buang duit kalian juga. Nah, gitu loh. Ya sama, pasangan juga gitu. Yeah. Ya, apalagi pasangan gitu kan. Apalagi orang yang dalam tanda kutip udah dianggap lebih rendah, jadi babu gitu misalnya. Yang nggak setara ya, pasangan setara ya, Boy. Nggak setara itu kalau udah kayak begitu kan. Terus ngarepin dia untuk berubah, susah. Ya, kecuali kena batunya atau segala macam, itu mungkin beda cerita. Ya, kalau kan itu butuh waktu lama. Iya, kalau nunggu batu dari Tuhan kita nggak pernah tahu kapan. Nah, gitu. Ya. Dan memang kan kita tidak bisa mengubah orang lain kalau orang itu nggak mau berubah. Harus dari orangnya sendiri, balik lagi ke hatinya masing-masing. Itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Even psikolog pun tidak bisa mengubah orang seenak jidat. Nggak bisa. Jadi jangan pernah kalian berpikir kalau psikolog itu bisa manipulasi orang dengan mudah. Tidak, guys. Psikolog nggak memanipulasi. Kan banyak kok di internet kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, makanya kita harus meluruskan sekali. Saya baru tahu malah. Nah, lu kenal langsung. Oh, baru tahu ada yang bilang. Nanti kapan-kapan kita bahas ya kok ya, beda psikolog sama psikiater. Terus tugasnya sebenarnya ngapain sih psikolog psikiater tuh? Boleh itu nanti lah. Itu nanti ya, kita bahas ya. Bridging sedikit. Oke. Nah itu tadi, jadi kalau mau ditinggalin silahkan, tapi ya kalau ikhlas ya udah. Terima gitu. Cuman pahit-pahitnya ya. Iya, cuman harus siap dengan konsekuensinya kan gitu.
Tapi kan itu pacaran. Nah, nikah nih kok. Kalau Casey gini nih kok Casey. Sebelum nikah semuanya baik, semuanya diomongin. Pas nikah, entah kenapa kan kadang-kadang orang suka ada yang mut-mutan ya, Pak. Tiba-tiba moodnya berubah, jadi orang berbeda gitu. Nah itu kayak gitu gimana tuh? Gue mau ngomong gini satu. Apa nih? Banyak orang yang nganggep nikah itu adalah akhir dari semuanya. Padahal awal justru. Padahal awal itu yang tadi kan kamu sempat bilang kan, ada loh yang kalau udah pacaran aja begitu nikahnya gimana, makin perang dunia dong. Iya. Salah satunya yang bikin perang dunia adalah karena itu nganggapnya nikah itu adalah segalanya, adalah akhir dari semuanya. Dan banyak masih yang bilang nanti nikah juga dia berubah. Jangan. Nah itu pernikahan itu kan sebenarnya kita nikah itu ketika kita udah siap ya. Karena kan nikah itu kan nambah tanggung jawab, bukan mengurangi tanggung jawab. Betul. Nah tapi banyak orang yang merasa nikah itu sebagai sebuah, memang sih sebenarnya ada benernya juga. Ada orang bilang dengan lu nikah kadang-kadang rezeki itu dari istri, dari pasangan lu. Itu benar. Saya setuju karena keluarga saya yang seperti itu gitu. Iya. Tapi saya juga nggak setuju karena bukan berarti kita lagi susah kita nikah gitu. Nah, iya. Karena kan kita justru ngebawa orang itu susah kita dong, apalagi kita cowok ya, woy. Maksudnya kita nggak ngomongin budaya cowok atau cewek feminisme atau ini ya, cuma maksudnya cowok cewek melahirkan sakit, udah gitu masa kita maksa kita masa nggak bisa kasih yang lebih sih? Kita kan kita nggak ngelahirin, nggak ngapa-ngapain gitu. Setidaknya kita bisa kasih yang lebih dong, misalnya secara finansial atau misalnya secara mental, gitu kita bisa jadi keluarga yang baik. Nah kalau dia aja nggak bisa jadi keluarga yang baik, disuruh nikah muda lagi, banyak kan sekarang nikah muda kan. Ya mungkin sekarang tingkat nikah di Indonesia turun ya, memang nggak tahu itu bagus atau enggak sebenarnya. Cuma maksudnya masih banyak yang nikah tuh tapi belum matang gitu. Kadang masih saya masih belum lepas dari orang tua tapi udah nikah. Jadinya pernikahannya diatur oleh orang tua. Maksudnya ya gitulah, paham lah pokoknya. Nah itu harus gimana kok? Kayak itu saya tuh kadang-kadang suka ditanya teman-teman yang udah nikah kan, maksudnya udah nikah ya. Itu saya bingung gitu, kayak harus ngomong jawab apa nih kayak gitu. Berat ya. Berat. Yang pasti gini, satu, nikah itu butuh kematangan emosional. Oke, catat guys, kematangan emosional satu. Ya, kenapa nikah itu butuh kematangan emosional? Satu, dalam pernikahan tuh pasti ada aja tantangannya. Ya, kebayang nggak kalau kita tidak matang secara emosional, sedikit-sedikit kita marah, kita ngambek, kita nyalahin orang. Sedikit-sedikit kita marah, kita ngambek, kemudian dalam tanda kutip pulangkan aku ke orang tuaku. Ya, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Itu. Ya, karena untuk menyelesaikan masalah itu butuh kematangan dan kecerdasan emosional sebenarnya itu. Iya, nggak mungkin kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, kita terburu-buru, kita ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Itu nggak menyelesaikan masalah, itu memperkeruh masalah. Itu. Ya. Kedua, kalau mau ngomong soal kematangan emosional, iya, saya nggak bilang dari usia ya. Betul. Saya nggak ngomong usia. Orang usianya lebih tua pasti lebih matang secara emosional, enggak juga. Walaupun secara biologis harusnya makin tua makin dewasa. Secara biologis, tapi ya, faktanya tidak seperti itu. Iya, bahkan kan makanya dibilang kalau kita mau ngomong soal IQ, ada yang ngomong soal ini kan, usia biologis dengan usia mental. Betul. Ya, usia mental itu yang kita perlu sebenarnya asah. Caranya gimana, Bu? Banyak dan beda-beda tiap orang. Bisa diimplement sama semua orang nih, yang daily basisnya gitu, misalnya dengan cara apa atau gimana gitu yang bisa dilakuin sama kita semua. Kalau ngomong kematangan emosional, ya sebenarnya kita ngomong adalah bagaimana kita menghadapi situasi dengan tenang. Oke. Ya, menjaga ketenangan kita. Kalau orang bilang sabar tuh sabar bukan berarti kita terus nggak boleh marah, kita nggak boleh nggak boleh nangis gitu, bukan, nggak boleh sedih, bukan itu. Tapi lebih ke arah gini, oke, kita ada satu situasi kita sedih, tapi apakah kita harus terus-terusan nangis? Enggak kan? Nangis pun mungkin kita tetap harus nyelesain satu masalah itu. Gitu. Masalahnya apa? Orang yang nggak matang secara emosional kadang nangis, terus kemudian apa? Dia
bersembunyi, dia menghindar dan sebagainya, gitu. Jadi, iya salah satunya apa menghadapi masalah itu, jangan kabur, gitu ya. Dan juga perlu apa bilangnya, bukan detail ya, butuh kemampuan juga untuk mengamati situasi. Buat tahu ya kayak apa yang harus dilakukan nextnya gitu. Iya. Stepnya. Contoh yang paling gampang, orang nikah tuh sering berbeda dan sering berantem karena gini. Saya butuh waktu, tapi kamu butuh nyelesain masalah. Ya. Akhirnya apa? Saya butuh waktu untuk diem, tapi kamu nggak bisa. Kamu maunya masalah selesai sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Marah. Kamu akan nyecer saya kan? Iya, nyecer. Yang mana itu akan memperkeruh situasi. Iya. Gitu loh. Ya, akhirnya apa? Mungkin saya matang secara emosi, tapi karena dari kamunya tidak matang, kamunya nyecer saya, apa yang terjadi? Saya juga meledak, misalnya gitu. Dua-duanya jadi nggak matang, ya kan? Iya. Jadi apa? Mengamati situasi. Oh ya nih dia perlu waktu. Ya udah, diam dulu. Kasih waktu dulu benar, tenang. Gitu loh. Bukan mengalah, bukan apa. Ya nanti akan dibahas. Tapi belum masing-masing butuh space. Ya berarti compromise juga ya kembali lagi. Iya compromising. Sebenarnya nikah ya salah satunya compromising. Gitu loh. Karena kalau nggak bisa ketemu di tengah tuh susah. Ya, dari pacaran kita tidak terbiasa untuk kompromis, ya nikah akan jadi perang dunia 2, perang dunia 3 gitu kan. Jadi malah harus start dari nol ya. Padahal yang mana dari nol. Even kalian udah punya itu pun belum tentu masih lancar juga gitu, masih ada juga pasti halangan ini. Iya, karena satu orang nikah pasti punya masalah finansial. Ya, nggak usah nikah dulu deh. Lu mau nikah aja persiapannya banyak. Betul, mahal. Apalagi di sini kan banyak undangannya ya. Udah banyak, mahal gitu kan. Kadang tidak masuk akal. Iya. Gitu loh. Belum sewa yang ini itu. Nah. Ya kalau saya sih simpel kalau mau nikah. Saya nikah bukan nyari pestanya soalnya. Saya nikah karena saya mau sama orangnya. Ya, tapi kan ada orang yang bilang ini sekali seumur hidup gitu. Sekali seumur hidup. Tapi misalnya gini, kita menjalani itu seumur hidup dengan dia, gitu loh. Perkara nanti kita mau bikin pesta besar-besaran, ya udah itu mah nanti aja. Bisa juga sih sebenarnya sih. Iya, nggak ada yang salah gitu loh. Baik lagi ke preferensi ya lah ya. Nah, tapi kan sekarang gini, banyak orang, ya ini yang saya temukan ya nggak tahu deh gitu. Banyak orang yang pengen nikah itu akhirnya bukan mikir gua sama orangnya. Pengen mikirin gengsi, umur. 1 umur, 2 kekayaan. Kalau reuni biar ada pasangan. Kalau reuni biar ada pasangan. Ini kalau ngomong umur ya, kalau reuni maunya ada pasangan. Atau biar nggak ditanyain kapan nikah capek terus. Capek sendiri. Ah ya udah gitu. Apapun alasannya lah, gitu kan. Tapi yang kedua ini loh gengsi soal finansial. Nanti kalau nggak pestanya begini apa kata orang? Ya padahal kata orang itu tidak efek juga ke kehidupan kita berikutnya gitu. Kecuali misalnya kalau keluarga ya beda cerita ya. Maksudnya keluarga diundang masih boleh lah gitu. Cuman maksudnya kita bukan yang mendukung tidak ada pesta pernikahan, bukan. Iya, saya bukan mengarah ke situ, tapi lebih ke arah. Cuman kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Realistis ya. Kayak ibaratnya kayak lagu Baju Baru alhamdulillah kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kayak lama gitu kan. Iya. Bukan pakai lama maksudnya. Kalau pernikahan tuh ya udah seadanya gitu. Karena esensi dari pernikahan itu sendiri teman-teman, balik lagi gitu. Iya, esensi nikah tuh apa gitu loh. Ya, dan orang suka dalam tanda kutip maksa kan. Enggak harus begini, enggak bajunya harus begini, enggak pestanya harus di sini. Harus ngundang sekian ratus atau sekian ribu orang. Aduh, saya keringet dingin kalau dengar itu gitu kan. Kenapa ya? Jangan dong, pohon udah lewat, saya belum. Ya enggak, tapi memang karena akhirnya orang suka tidak realistis dengan kondisinya masing-masing gitu. Dan gengsi untuk nyampein itu ya? Iya, balik lagi kan masalah gengsi lagi kan. Gitu. Ya sih. Lu mau nikah sama orangnya, apa mau mentingin gengsi? Tuh, denger guys. Ayo. Saya sih sama orangnya. Kalau saya pribadi,
bukannya ini artinya excuse buat gak ada pesta ya. Amin, kalau ada rezeki saya pesta mau aja. Siapa sih nggak mau kok kalau rezeki banyak kita mau juga. Iya. Cuman kalau misalnya tidak bisa, kalau memang dianya emang berniat, maksudnya sudah waktunya kita kayaknya udah bisa dan nikah, terus duitnya dia segini gitu. Tetap ada pesta pasti buat keluarga, tapi maksudnya nggak ngundang banyak-banyak gitu. Cuek lah gitu. Mereka juga maksudnya bukannya kita nggak sayang sama koneksi ya, misalnya sama Koko gitu. Misalnya saya nggak undang nih kok, suatu saat saya nikah. Masalah juga. Ya paling saya ajak makan kapan-kapan kan bisa. Iya. Atau di intimate kan. Minimal kita cuma nyampein kan gitu. Gue udah nikah nih gitu ya. Iya. Nah, Ya kapan udah makan gitu. yuk bareng-bareng gue bayarin. Nah. Itu kan lebih enak kan. Dan kalian kadang-kadang kalian nikah juga ada yang datang nggak kenal. Ini siapa? Bukan kadang-kadang. Sering gitu kan. Sering. Ya bukan yang pelit juga sih ya. Bukan masalah Realistis, pelit. balik lagi Bukan realistis. masalah pelit, tapi kan realistis gitu. Nah. Kita apa yang mau kita pentingkan gitu, dan masalahnya itu juga jadi seringkali jadi masalah dalam pernikahan. Betul. Sering loh saya ketemu masalah suami istri gitu ya. Kalau lagi berantem, yang dibahas tuh nikah. Itu nikah pakai duit siapa? Coba. Itu nikah aja masih ngutang loh. Kayak, Nggak usah nikah. pengennya bilang begitu, cuman kan nggak Jadi bisa ribut juga. lagi. Gitu loh. Betul. Ya, cuman kan iya, artinya apa? Itu tidak direncanakan dengan matang. Dan Nggak itu nego orangnya. dipikirkan. Akhirnya apa ya, jadi egoisnya masing-masing. Karena apa? Karena gengsi. Bisa jadi. Maaf ya guys, ini lurus sama aku. Dari awal kita pacaran, kalau kita nggak komunikasi, kita nggak biasa untuk kompromi, kita tidak terbuka, kita tidak apa adanya, Compromise, open. Belum komitmen juga ya, guys. belum lagi respect dan sebagainya, banyak deh pokoknya. Ambil poin-poin nih, guys. Ya. Satu lagi, kita nggak set boundaries. Malah ada yang tidur bareng, bukannya kemudian membolehkan ya. Tapi ada yang tidur bareng, mereka di awal itu sebenarnya komunikasinya sudah baik, boundaries udah baik, mereka udah jelas. Ini ya, kita statusnya pacaran ya, tapi memang kita punya kegiatan masing-masing. Gitu loh. Ya. Iya, perkara lu mau pergi sama cewek, sama cowok, ya terserah. Tapi ingat, di sini lu udah punya pacar, di sini lu udah punya suami atau istri misalnya kayak gitu. Ya. Dan ingat misalnya nggak ada bawa lawan jenis pulang ke rumah dan sebagainya. Itu kan boundariesnya udah jelas. Ya, berarti set boundaries juga. Ya, jadi kapan ketemu, kapan mungkin kita nggak ketemu, atau misalnya udah kita seminggu makannya bareng di hari apa misalnya kayak gitu, karena mungkin kerjaan masing-masing sibuk gitu kan, ya itu kan ada gitu, tapi boundariesnya jelas, nah itu akan bagus. Dan itu bukan nggak sayang ya berarti ya, maksudnya itu karena mereka juga mungkin lagi kejar dana, lagi kerja, Ya. butuh ya, kenapa enggak kan gitu. Tapi konsepnya adalah kita menghargai pasangan kita masing-masing. Tuh. Gitu loh. Ya walaupun pasangan kan tiap orang juga punya kebebasan. Tuh. Ya walaupun kalian kangen-kangenan juga, tetap aja itu kan kebutuhan. Kalian juga nikah juga butuh makan gitu. Nikah nggak cuma nikah doang udah kelar duitnya datang gitu juga kan. Nikah juga butuh temen. Itu. Mau kamu nggak dikasih ketemu teman kamu? Dikasih sih kok aman. Ya, Nggak tahu belum. Kadang kan ada yang gitu. Iya, Pacaran, cemburuan, posesif, nggak boleh ketemu temennya, bukan cuma cewek misalnya, bukan cuma yang sesama jenis, lawan jenis, sesama jenis nggak boleh ketemu juga gitu. Kalau sama jenis ketemu juga berarti Kagak punya temen, iya. gimana coba? Kan nggak sehat gitu loh. Nggak sewajarnya itu. Tidak ada boundariesnya berarti kan, nggak Benar. wajar. Itu terlalu over sih. Itu kayak ngurung orang. Nah. Baik lagi manusia makhluk sosial juga ya. Maksudnya bukan berarti mengizinkan, ini pacar kalian main sama lawan jenis, bukan juga. Bukan masalah itu, tapi kita kan juga butuh teman gitu loh. Cuma temenan sewajarnya juga. Iya, temenan sewajarnya. Betul. Ya, betul. kadang Setuju, setuju. kadang ada yang suka bilang, double standard gitu misalnya ya gitu. Kalau cewek yang suka gini katanya cewek, katanya. Katanya. Disclaimer terus nih. Nah, iya. Takut gua. Cowok itu kalau nganterin cewek pulang itu selingkuh. Cewek kalau dianterin temen cowoknya pulang itu nggak apa-apa. Padahal mungkin cowoknya nganterin itu bilang cowoknya selingkuh. Nah, Pusing. Nah, ini kan double standard kan kayak gitu kan. Ya,
ya itu yang juga perlu dikomunikasikan gitu. Beda cerita kalau misalnya gini, udah dianterin pulang, diajakin makan gitu kan, ngechat mulu tiap hari, ya itu mungkin udah tanda-tanda tuh Selingkuh deh. Saya nggak bilang selingkuh lah, mungkin kadang ceweknya nggak sadar, nganggapnya masih terlalu teman. baik mungkin. Iya, ya nganggapnya ini cowok baik banget sih gitu kan, mungkin nggak suka, maksudnya mungkin nggak ada niatan ke situ, tapi kan di situ bisa jadi ada tanda-tanda si cowok yang lain ini gitu mau mendekati ceweknya misalnya gitu, mungkin nggak mungkin aja, Mungkin. ya jadi ya sadarlah gitu, ya. Jangan kayak gitu. Cowoknya juga jangan kayak gitu, tahu diri juga. Udah, maksudnya kalau saya sih kayak saya give and take. Jadi maksudnya saya ngelarang apa ya saya juga nggak ngelakuin gitu. Ya. Jadi kan fair kan? Gitu. Fair lah. Cuma ada loh, ada bercandaan gini sebelum janur kuning. Oh, saya nggak percaya gitu loh. Karena itu menurut saya kata-kata itu dikeluarkan oleh orang yang menganggap pacaran itu adalah hal yang sia-sia gitu. Yang emang orang niatnya nikah doang aja, maksudnya nggak ada fase. Kalau kayak kan pacaran itu fase buat mengenal, maksudnya buat make sure gitu ya. Enggak sih, kalau kata saya bukan begitu sih. Apa nih? Kalau buat saya tuh orang tuh emang gak respect hubungan orang. Itu juga. Mentalnya kalau kata orang mental pelakor gitu loh. Mental maling. Mental maling gitu, pebinor gitu kan, perebut laki atau bini orang gitu. Iya sih. Ya. Oke, kalian apa nggak bisa menghargai sedikit gitu orang lagi berusaha? Udah jelas Pak, udah punya pacar gitu kan. Kenapa sih? Ya udah gitu loh. Iya nih, kadang-kadang mesti dia ngechatin. Enggak, bukan mesti semuanya. Mungkin curhat juga boleh kok. Itu juga boleh. Malah yang ngechatin pada ya. Kalau kita sih berasumsi seperti tadi. Maksudnya kita punya preferensi seperti yang tadi kita bahas gitu. Tapi ya balik lagi kita yang tadi Ko Willy sudah sampaikan juga gitu ya. Kalau boleh saya sama nanti boleh dibenerin lagi kok ya. Ya itu tadi yang pertama ada komitmen juga, ada keterbukaan juga. Karena ada keterbukaan bisa komunikasi jadi ada boundaries. Dari situ kita juga bisa nentuin nih seberapa besar kita bisa kompromi satu sama lain. Ya. Dan dari situ ada harapannya bisa terbentuk yang lebih meminimalisir masalah dan kita bisa membentuk satu hubungan yang lebih sehat lagi lah gitu. Tapi kalau masalah mah selalu pasti ada ya, Pak ya. Masalah mah pasti ada. Nggak mungkin enggak, namanya hidup. Tuh. Nah, jadi untuk relasi mungkin segitu dulu aja kok. Nanti mungkin nextnya kita akan bahas ke pernikahan yang sudah lebih dalam lagi, atau mungkin saya belajar dulu ya. Atau enggak mungkin nanti bahas yang lain lagi juga boleh. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau misalnya ada rekomendasi topik ya, mungkin bisa ditaruh di komentar ya. Sekian dari kita, bye, sampai ketemu di call berikutnya. Dadah. See you.